Pernah kebayang nggak sih, dari mana sebetulnya ide tentang Indonesia itu datang? Jauh sebelum ada peta modern kayak sekarang. Nah, jawabannya itu ada di dalam kisah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang luar biasa megah. Merekalah fondasi dari bangsa yang kita kenal hari ini. Oke, sekarang kita akan telusuri jejak mereka. Kita mulai dari para penguasa sungai, lalu ke raja-raja lautan, sampai ke para pembangun monumen abadi. Mereka semua ini bisa dibilang adalah arsitek yang merancang sebuah warisan yang gaungnya masih terasa kuat banget sampai sekarang. Yuk kita mulai perjalanannya. Jadi, semuanya itu berawal dari ide-ide baru yang berlayar jauh dari India. Tapi ini bukan soal penaklukan militer ya, melainkan soal pertukaran budaya yang luar biasa, yang akhirnya menyemai benih-benih peradaban pertama di Nusantara dan melahirkan kerajaan-kerajaan paling awal. Coba bayangin deh, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para penguasa di kepulauan ini akhirnya mencatatkan nama dan perbuatan mereka. Batu Yupa dari Kutai ini bukan sekedar batu biasa. Ini adalah penanda dimulainya era sejarah tertulis di Nusantara, sebuah lompatan besar. Jadi, dari hutan-hutan di Kalimantan sampai ke lembah sungai di Jawa, kerajaan-kerajaan ini mulai membentuk pusat-pusat kekuasaan baru. Mereka inilah para pelopornya yang membuka jalan untuk babak selanjutnya yang ternyata jauh lebih besar lagi. Dan babak selanjutnya ini didominasi oleh sebuah nama yang berhasil menggetarkan lautan, Sriwijaya, sebuah kerajaan yang visinya itu melampaui daratan. Sriwijaya itu, ya inilah definisi sesungguhnya dari sebuah kekaisaran maritim. Kekuatan mereka itu bukan diukur dari seberapa luas tanah yang mereka punya, tapi dari seberapa lihai mereka mengarungi dan, yang lebih penting, mengendalikan samudra. Posisi ini strategis banget. Coba bayangin, setiap kapal yang mau berdagang antara dua peradaban terbesar di dunia waktu itu, Tiongkok dan India, harus lewat gerbang tolnya Sriwijaya. Jadi, ini bukan cuma soal dapat untung, ini soal kekuasaan global pada masanya. Nah, disinilah letak kejeniusan Sriwijaya. Mereka itu nggak cuma jadi pusat ekonomi dunia, tapi juga jadi pusat ilmu pengetahuan. Para biksu dari seluruh penjuru Asia datang ke sini untuk belajar. Jadi Sriwijaya itu semacam mercusuar intelektual sekaligus pusat perdagangan yang super sibuk. Keren banget. Oke, sementara Sriwijaya memandang keluar ke lautan lepas, di jantung Pulau Jawa ada sebuah kerajaan lain yang justru memandang ke dalam dan ke atas, menciptakan sebuah warisan yang dipahat langsung di batu untuk selamanya. Ini adalah sebuah fenomena yang langka banget dalam sejarah dunia loh. Dua keyakinan besar bukan cuma hidup berdampingan dengan damai, tapi juga seolah-olah saling menginspirasi untuk mencapai puncak ekspresi artistik dan spiritual mereka. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, ada Borobudur yang megah dan meditatif, sebuah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Terus, di sisi lain, ada Prambanan yang menjulang tinggi, anggun dan dramatis, sebuah persembahan agung bagi dewa-dewa Hindu. Keduanya adalah mahakarya abadi dunia. Fakta bahwa dua monumen raksasa ini bisa dibangun dalam waktu yang berdekatan dan di lokasi yang juga berdekatan, itu bukanlah tanda perpecahan. Justru sebaliknya, ini adalah bukti dari sebuah peradaban yang sudah sangat matang dan percaya diri. Terus apa yang terjadi kalau kekuatan maritim Sriwijaya dan kejeniusan budaya Mataram kuno itu bertemu? Jawabannya, lahirlah Majapahit, kekaisaran terbesar yang pernah ada di Nusantara. Ya, Majapahit ini adalah puncaknya, klimaks dari seluruh evolusi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan politik berhasil menyatukan sebagian besar wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia di bawah satu panji. Tapi di balik kekuatan Majapahit yang begitu besar, ada satu visi yang luar biasa kuat. Dan visi ini datang dari seorang pria bernama Gajah Mada, yang ambisinya bukan lagi sekedar menaklukkan, tapi menyatukan. Sumpah Palapa, sebuah ikrar yang kedengarannya sederhana, tapi dahsyat banget. Sumpah inilah yang menjadi cetak biru politik Majapahit. Ini adalah sebuah deklarasi cita-cita besar untuk melihat Nusantara sebagai satu kesatuan. Sebuah ide yang ternyata akan terus hidup ratusan tahun kemudian. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kisah ribuan tahun lalu ini masih relevan buat kita? Jawabannya, karena gema dari kerajaan-kerajaan ini tidak pernah benar-benar hilang. Gema itu membentuk DNA bangsa Indonesia modern. Coba kita lihat bareng-bareng. Sriwijaya memberi kita identitas sebagai bangsa bahari. Mataram kuno menunjukkan DNA kita sebagai bangsa yang toleran dan mampu menciptakan karya-karya agung. Dan Majapahit. Majapahit mewariskan kita cita-cita tentang persatuan. Masing-masing dari mereka meletakkan satu pilar yang fundamental. Dan warisan itu tuh hidup di sekitar kita loh. Kadang kita sadar, kadang juga enggak.
ada dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang ternyata berasal dari kitab era Majapahit, ada dalam kisah-kisah wayang, dalam kata-kata yang kita pakai sehari-hari, sampai dalam desain arsitektur modern. Pengaruh mereka ada di mana-mana. Pada akhirnya, kisah kerajaan-kerajaan ini adalah sebuah pengingat penting, bahwa masa lalu itu bukanlah sesuatu yang asing atau sudah tertinggal jauh di belakang, melainkan fondasi kokoh tempat kita berdiri saat ini. Dan pertanyaan untuk kita semua adalah, di atas fondasi yang luar biasa ini, warisan apa yang akan kita bangun selanjutnya?